Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my lovely student, how are you today? I hope all of you in a good situation and Allah always bless us. Before we are continue our program, it's better we are pray first. Ready to pray. Let's pray together. Amin. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita yaitu Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Nah, selama ini kita sudah pernah mendengar yang namanya kedaulatan. Sekarang kita akan membahas mengenai kedaulatan yang ada di negara kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pertama, coba Ananda Miss lihat dua gambar yang ada. Nah, dari gambar berikut, apakah kedua negara ini sudah merdeka dan sudah berdaulat? Silakan Ananda Miss jawab di kolom yang sudah Miss sediakan. Oke, dari gambar itu bisa kita lihat dua negara yaitu Palestina dan Indonesia. Nah, secara tidak langsung antara Palestina dan Indonesia itu berbeda. Di mana di sini negara Palestina masih belum bisa dikatakan berdaulat, sedangkan negara Indonesia sudah merdeka dan sudah berdaulat. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus membandingkan dua gambar tersebut? Sebelumnya kita harus lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, dari pembelajaran hari ini, siswa dapat yang pertama menjelaskan hakikat kedaulatan, yang kedua menentukan sifat kedaulatan, yang ketiga menentukan jenis kedaulatan, yang keempat membedakan teori-teori kedaulatan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 4 poin penting tersebut. Oke. Perhatikan pernyataan berikut. Silakan Ananda Miss baca. Nah, di sini merupakan potongan dari alinea pembukaan UUD 1945. Silakan Ananda Miss lihat lagi. Nah, di sini Miss Putri bedakan ada kata berdaulat di sini. Nah, pada pembukaan UUD 1945 itu ternyata ada kata-kata berdaulat, di mana negara Indonesia itu yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekarang apa sih makna dari kedaulatan itu? Dari tadi Miss Putri bilang kedaulatan ya. Jadi apa makna dari kedaulatan tersebut? Oke, di sini kita lihat berdasarkan KBBI, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintah negara, daerah dan sebagainya. Nah, jadi di sini ini adalah kekuasaan tertinggi. Jadi kalau ada kedaulatan berarti ada kekuasaan tertingginya. Oke. Di sini bisa dilihat dalam berdirinya suatu negara harus memiliki unsur-unsur pendukung. Nah, ada 3 unsur pendukung di sini. Ada wilayah yang berdaulat, adanya rakyat, adanya pemerintah yang berdaulat. Nah, kalau di salah satu dari 3 unsur tersebut hilang, apakah mempengaruhi? Iya. Semuanya itu harus berkaitan. Salah satu saja unsur, maka sebuah negara tidak akan bisa berdiri. Oke, selanjutnya silakan diperhatikan pernyataan berikut. Nah, di sini merupakan pernyataan alinea pertama pembukaan UUD 1945 ini. Sebenarnya di sini alinea pertama ini bukan saja menegaskan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, tapi pada alinea ini juga menegaskan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, karena itulah penjajahan itu harus dihapuskan. Nah, di sini bisa kita lihat bangsa yang sudah merdeka itu bebas dan memiliki hak serta kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya tersendiri. Nah, terlepas dari campur tangan negara lain.
atau pihak manapun yang akan menekan negaranya. Nah, dengan kata lain di sini, bangsa yang telah berdiri menjadi negara yang merdeka berarti mereka sudah memiliki kedaulatan. Contohnya Indonesia. Indonesia berdaulat, maksudnya Indonesia sudah tidak dijajah lagi. Berarti kita udah bisa untuk mengatur negara kita sendiri. Nah, di sini kedaulatan di sini memiliki 4 sifat. Ada permanen, asli, bulat atau utuh, dan tidak terbatas. Nah, di sini yang pertama permanen. Kalau permanen itu, kedaulatan itu tetap ada selama negara itu berdiri. Berarti dia tidak akan pernah hilang ya. Sedangkan yang asli, kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Nggak ada yang namanya kedaulatan itu hadiah dari suatu negara, tidak. Itu asli dari negara yang berdaulat itu. Selanjutnya, bulat atau utuh. Nah, di sini kedaulatan ini tidak bisa dibagi-bagi. Istilahnya setengah berdaulat, seperempat berdaulat, enggak. Kedaulatan itu utuh dia, bulat. Sedangkan kedaulatan itu tidak terbatas, maksudnya adalah kedaulatan itu tidak ada yang membatasi. Karena kalau dia dibatasi akan menghilangkan sifat kedaulatan tersebut. Maksudnya itu kalau dia dibatasi kayak Indonesia, dibatasi untuk berhubungan dengan negara lain. Tidak bisa, karena negara Indonesia itu sudah berdaulat, ya. Next, kita masuk jenis-jenis kedaulatan. Di sini, kedaulatan menentukan bagaimana negara itu dalam bertindak, baik kedaulatan ke dalam maupun dia kedaulatan keluar. Di sini yang membedakannya ialah kalau dia kedaulatan ke dalam, di sini negara itu bisa mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Example, Indonesia bisa mengatur masyarakatnya yang ada di situ dengan undang-undangnya. Kayak UUD 1945 itu mengatur masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya kedaulatan keluar. Di sini kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan kerja dengan negara lain atau kayak kerjasama luar negeri ya. Nah, salah satu bentuk kedaulatan yang mudah kita kenali adalah rupiah. Di sini uang rupiah itu bisa kita gunakan untuk berbelanja di negara kita. Nah, itu salah satu bentuk kedaulatan ya. Next, kita masuk teori kedaulatan. Teori kedaulatan negara ini ada beberapa. Yang pertama ada kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Nah, dari penjelasan ini nanti, menurut Anandamis, Indonesia termasuk menganut teori kedaulatan yang mana? Sebelumnya kita lihat dong penjabaran dari teori kedaulatan-kedaulatan yang ada. Oke, kita lihat yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Di sini teori kedaulatan Tuhan ini dipelopori oleh Agustinus. Nah, cirinya di sini kedaulatan itu berasal dari Tuhan yang telah diberikan kepada seorang raja atau penguasa. Dengan kata lain di sini, seorang raja dianggap sebagai utusan Tuhan atau wakil Tuhan. Teori ini banyak dianut oleh raja-raja terdahulu serta beberapa negara seperti Belanda, Jepang, dan Ethiopia. Next, kedaulatan negara. Pencetus dari kedaulatan negara ialah James Bodin. Nah, di sini ciri kedaulatan negara ialah kekuasaan tertinggi ada pada negara. Selanjutnya, negara dianggap sebagai sumber kedaulatan. Contoh di sini, negaranya adalah Prancis dan Jerman pada masa pemerintahan Hitler. Nah, di sini negara bisa mengatur segala kebijakan. Di sini negara bisa mengatur segala kebijakan yang ada di masyarakat itu. Next, teori kedaulatan hukum. Nah, kedaulatan hukum ini yang paling terkenal tokohnya adalah Hakreb. Nah, di sini ciri kedaulatan hukum ini adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum. Di sini penguasa ataupun rakyat wajib tunduk pada hukum dan negara yang menciptakan hukum. And then the last, negara yang menganut kedaulatan ini apa, Miss? Antara lain di sini Indonesia, Amerika Serikat, dan banyak negara-negara di Eropa. Next, kedaulatan rakyat. Next, kita lanjut yaitu kedaulatan rakyat. Nah, tokoh yang menganut dari kedaulatan rakyat itu ada
J.J. Rousseau, John Locke, Montesquieu, Johannes Althusius. Nah, di sini ciri kedaulatan rakyat, di mana di sini kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan di sini sumber teori adalah ajaran demokrasi. Nah, teori ini banyak dianut oleh Indonesia, Amerika Serikat, dan Prancis. Nah, secara tidak langsung di sini Indonesia menganut dua kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, ya. Nah, kesimpulannya di sini, kedaulatan merupakan syarat mutlak suatu negara. Dengan kedaulatan negara dapat menentukan hidup bangsa dan negaranya tanpa campur tangan atau tekanan dari bangsa atau negara lain. Untuk itu, bangsa Indonesia berupaya selalu menjaga kedaulatan negara dari campur tangan bangsa lain. Oke, sekian videonya. Silakan Anda kerjakan KKPD-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.